Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimi rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Insyaallah di weekend kali ini kita akan belajar tentang bagaimana ketika hati kita sudah lelah. Dalam artian lelah dalam apa? Ya bisa dibilang lelah dengan apa yang terjadi di hidup kita, dan itu datangnya bertubi-tubi. Entah itu masalah, entah itu ada ujian-ujian hidup lainnya, yang dimana itu membuat hati kita merasa, wah udah capek nih kayaknya nih, udah lelah nih sama semuanya, sehingga nggak tahu kemana dan mau ngapain tuh nggak tahu nih kita nih. Dan bagaimana mengatasinya ketika hati kita ini sudah lelah gitu, hati kita sudah capek, sudah bosen, bahkan sudah udah ngumpul lah di kepala, di hati kita udah angkat tangan nih. Mau angkat tangan pun ujian itu pun masih datang. Sampai akhirnya nggak tahu lagi mau gimana. Dan insya Allah kita bakalan belajar bagaimana mengatasinya ketika hati kita sudah lelah, ketika problem itu datang bertubi-tubi, ujian hidup itu selalu datang, tapi kita nggak tahu harus ngapain. Nah, insya Allah kita akan belajar bagaimana ketika hati kita sudah lelah. Jadi pertama, saya mungkin akan menceritakan dari beberapa case. Mungkin di luar sana ataupun saya pribadi sendiri, mungkin kita semua pernah merasakan namanya hidup yang gak karuan lah. Dalam artian hidup yang gak tahu arahnya nih mau kemana nih. Ya udah ngikutin flow aja, ngikutin air mau berarah kemana, ya kita akan mengarah ke sana kayak gitu. Jadi sehingga itu yang membuat kita nggak tahu nih mau mengarah kemana. Akhirnya case ini mungkin dihadapi sama semua orang di luar sana, atau mungkin bahkan saya sendiri merasakan case ini gitu. Mungkin kita pernah lah semua merasakan namanya hidup yang nggak karuan, atau hidup yang ngikutin flow aja lah, nggak tahu mau air itu mau bertujuan kemana, mau menuju kemana, ya sudah ngikutin aja air itu berjalan, ya kita ngikut. Atau kita pernah merasakan hidup yang namanya ya terserah lah orang mau bilang apa gitu ya. Yang penting saya hidup dengan cara saya sendiri, dan saya hidup dengan nyaman, dengan cara gue gitu ibaratnya lah. Tapi ya itu yang membuat hidup itu kayak nggak kerasa seperti ada feel-nya lah, nggak terasa seperti, ya nggak terasa iman lah dalam hatinya. Ya mungkin dulu sebagian kita adalah pernah menjadi orang yang mungkin suka bohong, atau bahkan pernah juga suka menipu ya. Ketika dalam berdagang misalnya kan, dalam berbisnis segala macam, bilangnya A ke klien segini, terus ternyata fee-nya segini, ternyata segini. Ya dulu kita mungkin pernah menjadi orang yang suka nipu ke teman sendiri, suka bohong, atau bahkan pernah membohongi teman kita sendiri, atau membohongi orang tua kita sendiri. Pernah lah mungkin sebagian dari kita pernah merasakan itu. Terus ada juga yang mungkin dulu kita pernah mencuri sesuatu dari hal yang bukan hak kita, dan itu pernah kita lakukan gitu. Mungkin bagi kita barang itu nggak seberapa, tapi karena itu mencuri misalnya, itu membuat sesuatu itu menjadi nggak baik buat diri kita. Atau juga mungkin dari sebagian orang dulu pernah menjadi orang yang belum menutup aurat. Bagi para akhwat, belum menutup aurat, atau bahkan
membuka auratnya secara umum lah, misalnya sampai dibuka untuk umum misalnya. Itu yang membuat mungkin sampai sekarang ada merasa seperti bersalah dan lain-lain. Ya nggak menutup aurat dan membukanya itu untuk halayak ramai. Itu mungkin juga pernah dirasakan oleh orang perempuan di luar sana. Atau juga mungkin dulu saya adalah orang yang pernah bekerja di tempat riba misalnya. Ya itu adalah kita yang dulu gitu. Dan ketika kita bekerja di tempat itu, ternyata mungkin ya kita dari segi harta segala macam mungkin kita mumpuni, tapi kita merasa hidup kita nggak karuan nih, gitu kan? Hidup kita nggak karuan. Kok uang terasa cepat habis? Kok seperti ada pertengkaran terus dalam rumah tangga misalnya. Wah, kok ini, kok itu. Banyak sekali. Ada juga yang merasa hidupnya berantakan banget. Hidupnya tuh kayak misalnya wah, sibuk pacaran misalnya, sehingga itu membuat kita lupa sama Allah. Sibuk dengan hal-hal yang duniawi yang itu membuat ya udah hidup kita nggak tahu nih mau kemana, nggak ada Allah di dalam hatinya. Dulu mungkin kita adalah orang yang berantakan, tapi saya bukan ingin membahas tentang seberapa berantakan hidup kita di zaman dulu, di zaman jahiliyah kita dulu lah. Kita dulu mungkin orang yang sering maksiat, orang yang nggak peduli ini dosa atau enggak, yang penting kita senang melakukan itu. Mungkin saya nggak akan membahas yang itunya, tapi saya ingin membahas orang-orang yang sudah berubah, atau orang-orang yang sudah melakukan jalan hijrahnya, tapi hidupnya malah makin berantakan. Nah ini banyak sekali yang dirasakan oleh teman-teman yang mungkin pernah berhijrah atau sekarang pun sedang melakukan proses hijrah. Banyak sekali. Misalnya tadi kita dulu mungkin adalah orang yang berantakan. Akhirnya kita memutuskan untuk berhijrah. Kita memutuskan untuk taubat nasuha. Kita memutuskan untuk ya Allah, maafin saya yang dulu. Saya pengen sekarang berubah ya Allah. Dan setelah berubah, nah ini yang pengen saya bahas. Setelah berubah, ternyata saya bukan orang lagi yang suka nipu nih. Tapi kok saya malah sering ditipu sekarang. Tapi kok sekarang hidup saya malah makin sulit nih, dibanding saya dulu adalah orang yang tukang tipu, orang yang tukang bohongin siapapun itu. Terus kok semenjak saya udah gak curang lagi gitu ya, kok bisnis saya malah bukannya sukses malah berantakan. Bisnis saya kok malah ditipu orang. Bisnis saya kok malah seperti ini dan seperti itu. Padahal saya udah mengambil jalannya Allah nih. Selanjutnya, saya sekarang adalah orang yang sudah menutup aurat. Sudah menutup aurat rapat-rapat. Sudah memakai kerudung yang panjang di bawah dada. Sudah memakai gamis. Sudah Masya Allah lah. Tapi kok hidup saya malah gak ada rekan. Terus juga kok kerjaan saya malah susah. Malah saya dicemooh sama keluarga saya sendiri. Atau mungkin banyak yang gak menerima dengan saya yang memakai hijab saat ini. Banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Dan bahkan mungkin sebagian orang yang oke, dulu saya adalah orang yang bekerja di tempat riba, dan saya sekarang bekerja di yang ala kadarnya, dengan gaji yang ala kadarnya. Kok rezeki saya malah sulit. Dulu saya adalah orang yang bekerja di tempat riba dan uang saya alhamdulillah banyak gitu. Tapi semenjak saya resign dan saya memutuskan untuk berhijrah, kok hidup saya malah makin sulit. Kok saya malah gak bisa memberikan nafkah secara utuh kepada istri saya, anak saya. Kok saya malah gak bisa memberikan sesuatu itu kepada orang tua saya. Banyaklah yang mungkin berpikiran seperti itu. Atau dulu ketika hidup saya berantakan, saya menjalani hidup itu dengan nyaman, dengan enjoy. Tapi sekarang ketika saya sudah berhijrah di jalan Allah, kok malah ujian itu malah makin datang, makin banyak justru. Bahkan ada ujian yang saya nggak sanggup untuk menjalaninya.
ditinggal pergi sama orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya cintai. Banyak lah yang dulunya saya hidupnya berantakan, terus ketika saya berhijrah, hidupnya malah makin berantakan. Kok bisa seperti ini gitu? Ada seorang ayah memiliki 2 orang anak, lalu anak pertamanya meninggal. Saat anak pertamanya meninggal, seorang ayah mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala itu akan balik kepada Allah. Dia ikhlas. Oh, alhamdulillah dia ikhlas. Lalu ketika anak keduanya wafat, dia mengatakan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali kepada Allah. Tapi bedanya antara anak yang pertama meninggal, dia ikhlas lillah, semua akan kembali kepada Allah. Tapi saat ujian itu datang lagi, innalillahinya yang kedua, dia merasa seperti, kenapa Allah memberikan ujian ini kepada saya? Kenapa bukan kepada orang lain? Kenapa harus kepada saya? Kenapa saya yang harus menjalani ujian ini? Kenapa harus saya? Sekian banyak jutaan manusia yang sanggup menjalani, kenapa harus saya? Karena saya nggak sanggup ya Allah. Akhirnya menyalahkan Allah sedemikian rupa. Banyak sekali menyalahkan diri sendiri. Coba kalau dulu saya begini, coba kalau dulu saya begitu, coba kalau saya nggak ngikutin ini, coba kalau banyak sekali yang akhirnya disalahkan. Jawabannya apa kira-kira? Saya ingin menitik beratkan bahwasanya dulu hidup kita berantakan, saat berhijrah di jalan Allah ternyata malah makin berantakan. Saya ingin menjawab untuk saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman juga yang di luar sana, bahwa sesungguhnya jawabannya hanya satu di surah Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nasa ayyutraku, bahwasanya apakah semua manusia mengira hasiban nasa ayyutraku ayyaqulu, ketika manusia itu mengatakan yaqulu amanna, mengatakan saya sudah beriman, saya sudah berhijrah, saya sudah sholat taubat nasuha, saya sudah bertekad untuk gak mau nipu orang lagi, saya udah gak mau lagi untuk zina lagi, saya udah gak mau lagi untuk mencuri lagi, saya udah gak mau untuk bekerja di tempat yang gak halal lagi, saya udah gak mau memakan makanan yang haram lagi. Semua hal-hal yang Allah gak suka itu udah saya tinggalkan semuanya. Apakah manusia mengira ketika mereka ayyutraku, ketika mereka meninggalkan itu semua dan mereka mengatakan ayyaqulu amanna, saya sudah bertekad hijrah pada jalan Allah, ayyaqulu amanna, saya sudah beriman kepada Allah, saya sudah sering ikut kajian di mana-mana, saya sudah sering ikut majelis dimanapun, saya sudah sholat 5 waktu, ayyaqulu amanna ya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan wahum la yuftanun, tapi mereka gak diuji. Gak mungkin. Karena sesungguhnya setiap manusia yang mengatakan amanna, setiap manusia yang mengatakan bahwa saya sudah bertekad untuk berhijrah di jalan Allah, mereka mengira mereka gak akan diuji. Ini kata Allah. Artinya saat manusia memilih jalan hijrah, maka ujian itu akan datang bertubi-tubi. Bahkan para nabi mengatakan, aina nasrullah, di mana pertolongan Allah? Di mana pertolongan Allah yang katanya sangat dekat? Tapi mana pertolongan Allah? Nggak ada tuh. Mungkin bagi sebagian orang akan mengatakan bahwa Allah ini bohong, Allah ini seperti ini, mana saya sudah bertaubat tapi gak ada kemudahan itu datang kepada saya. Akhirnya saat manusia menyalahkan Allah, saat kita semua menyalahkan Allah, kita balik lagi ke maksiat kita yang dulu. Kita balik lagi ke perbuatan yang Allah gak sukai yang dulu pernah kita lakukan. Setelah kita mengambil jalan hijrah, kita balik lagi karena kita merasa Allah jahat sama saya, Allah jahat sama kita. Tapi yang luar biasanya adalah
Beberapa masyayikh mengatakan bahwasanya saat manusia melakukan maksiat dan dia memilih untuk berhijrah di jalan Allah dan dia memilih taubat, lalu manusia itu balik lagi ke jalan dosanya, Allah akan tetap menunggu taubat kita. Allah akan tetap nungguin, Allah akan tetap husnuzon bahwa kita akan balik lagi ke jalannya. Ini yang membuat bahwa kita suuzon sama Allah, tapi Allah selalu husnuzon sama kita. Kita menyalahkan Allah sedemikian rupa, padahal sesungguhnya masalah itu datang untuk pembelajaran kita, tapi kita selalu menyalahkan Allah. Setiap hal yang terjadi dalam masalah kita, akhirnya kita benci sama Allah dan kita balik lagi ke jalan itu, ke jalan dosa itu. Tapi yang dilakukan sama Allah apa? Allah menunggu taubat kita. Walaupun kita menyalahkan Allah seperti apa, tapi Allah menunggu taubat kita setiap hari, setiap malam. Akhirnya saat kita sadar kita sudah melakukan dosa lagi, kita taubat lagi. Setelah melakukan taubat lagi, kita dosa lagi. Dan Allah masih nungguin taubat kita. Artinya apa, teman-teman? Artinya bahwa ketika kita memilih jalan taubat, jalan hijrah di jalan ke Allah karena Allah, maka niatkan dalam hati bahwa ini semua karena Allah. Karena kalau kita berhijrah itu karena makhluk, karena manusia, karena biar rezeki lancar, karena biar ini, biar dunia itu begini. Kalau karena dunia nih, ya kita bakalan capek nanti. Karena sesungguhnya Allah itu melihat apa yang di dalam hati kita. Allah tuh nggak, innallaha la yanzuru ila jasadikum. Allah tuh nggak melihat apa yang di jasad kita nih. Walakinnallaha yanzuru ila qulubina, ila qulubikum. Kepada Allah tuh melihat hati kita nih. Kok cara komunikasi sama Allah tuh bukan lewat lisan, teman-teman, tapi lewat hati. Di lisan kita mengatakan amanah, tapi di hati belum amanah, belum beriman, saya belum berhijrah, ya kita bakal balik lagi ke dosa kita yang dulu. Tapi Allah masih nungguin tobat kita. Kita gak peduli Allah bakalan marah sepertinya, tapi Allah gak peduli sama dosa kita. Setiap kita udah dosa nih, terus kita balik lagi ke Allah nih, Allah tuh gak ngelihat dosa kita. Udah lupain semua dosanya, udah lupain. Sekarang tobat. Allah gak peduli apa masa lalu kita. Yang Allah peduli apa coba? Inilah kamu sekarang, ayo jalan pulang sama-sama, ayo masuk surga, ayo bareng-bareng yuk. Innallaha la yanzuru ila jasadikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubina, ila qulubikum. Allah sesungguhnya melihat apa yang dalam hati kita. Kalau hati kita amanah, maka insya Allah setiap ujian yang datang bertubi-tubi sama kita, kepada kita, amanah. Itulah yang dilakukan sama para sahabat. Para sahabat itu, saat Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang diutus sama Allah untuk menyebarkan kebenaran. Lalu ujian datang. Kita nggak tahu apakah kita semua bisa merasakan ujian ini. Ditindih dengan batu yang sangat panas, di gurun yang sangat panas. Bilal mengatakan apa? Ahadun, ahad. Ahadun, ahad. Saya percaya bahwa Allah lah yang maha penolong semuanya. Dan saya percaya bahwa Allah hanya satu. Dan semakin ujian itu datang, semakin kuat keimanan para sahabat. Beda sama kita nih. Semakin ujian datang, justru malah kita menyalahkan Allah. Kita menyalahkan Tuhan sudah salah menciptakan kita. Menyalahkan semuanya. Padahal sebenarnya kita nih yang banyak dosa nih, yang salah nih. Tapi luar biasanya Allah masih terus nungguin tobat kita. Allah masih nungguin kapan kita pulang. Layaknya seorang ibu yang ditinggal anaknya pergi, lalu seorang ibu itu
Gak sabar nunggu anaknya pulang, disiapin semuanya, kira-kira nanti anak saya mau makan apa ya. Seperti itulah. Saat Sumayyah mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, lalu disiksa oleh para orang-orang Quraisy waktu itu, bahkan sampai ditusuk kemaluannya, ditusuk kemaluannya. Sumayyah mengatakan ahadun ahad, sampai akhirnya mati syahid. Begitulah para sahabat dan para sahabat. Lalu kita, bedanya kita nih, kalau ada masalah kita menyalahkan Tuhan kita menyalahkan Allah. Kenapa Allah memberikan saya ini? Coba aja Allah gak memberikan saya masalah, pasti gak bakal terjadi. Enggak. Sesungguhnya orang yang mengatakan amanah di dalam hatinya, maka mereka akan diuji. Karena sesungguhnya semua orang yang sudah mengatakan amanah, mereka akan diuji. Dan setiap ujian itu sudah sesuai dengan kadar kita masing-masing. Itu sayangnya Allah sama kita nih. Kalau Allah menguji kita nih, gak mungkin Allah menguji itu di luar soal yang sudah pernah Allah berikan ke kita. Sama lah seperti kita ujian. Kalau kamu sudah belajar dari halaman 1 sampai halaman 100, nanti ujiannya diuji halaman 150. Gak mungkin. Allah pasti akan menguji mungkin di halaman 1, di halaman 5, atau di halaman 50. Seperti itulah. Lalu saat ada masalah datang ke hidup kita, ujian itu datang ke hidup kita, bagaimana caranya biar hati kita ini lapang? Saya ingin menceritakan ada satu anak muda. Dia datang ke sebuah gubuk. Di gubuk itu ada seorang kakek. Dan dia ngedumel ke kakek-kakek itu. Dia mengatakan, saya capek sama hidup ini semuanya. Masalah saya banyak banget. Dan saya gak paham kenapa masalah ini datang sama saya. Akhirnya si kakek cuma tersenyum. Lalu si kakek memberikan sebuah gelas, lalu ditabur garam sama si kakek itu. Lalu saat kakek itu memberikan air yang tadinya isinya garam, lalu diminum nih sama si anak muda itu. Saat diminum, anak muda itu merasa ini asin banget nih airnya nih. Ini asin banget nih, sambil dia dilepeh-lepeh airnya ke kanannya. Ini asin banget kayak. Lalu selanjutnya di sebelah gubuk itu ada air yang mengalir dengan air sungai yang sangat jernih airnya dan sangat segar lah. Akhirnya si kakek itu, ayo kita ke sebelah. Saat ke sebelah, si kakek nabur lagi garam. Sini dek, sini duduk, terus ditaburlah itu garamnya ke sungai yang tadi jernih itu. Coba diminum. Saat diminum, si anak muda bilang, segar banget nih airnya, gak asin. Lalu si kakek bilang, seperti itulah hidup nak, bahwa kalau hati kita hanya sekecil gelas ini ditabur dengan garam yang sedikit aja, itu bisa membuat air itu asin. Tapi kalau kita punya hati kita yang sebesar atau sepanjang seluas sungai yang jernih ini, mau ditabur garam sebanyak apapun, maka dia tetap akan jernih, tetap akan segar. Makanya kalau misalnya kita punya masalah dalam hidup kita, caranya adalah dilapangkan hatinya, diluaskan hatinya. Karena kalau hatinya itu lapang, ya, jadi trik yang pertama adalah kalau misalnya kita punya masalah dalam hidup kita, dilapangkan hatinya. Mungkin yang sebelumnya itu hanya sebesar 1000 meter persegi gitu kan, diluaskan lagi menjadi 10.000 meter persegi. Kalau misalnya hanya luasnya itu hanya 1 hektar, luas hati kita ini misalnya, diluaskan lagi menjadi 10 hektar. Biar apa? Saat ada ujian yang datang bertubi-tubi, masalah yang datang ke dalam hidup kita, gak ada berhenti-berhentinya. Tapi kalau hati kita lapang, hati kita seluas sebesar-besarnya, maka masalah itu gak akan ada apa-apanya, gak akan berefek di hidup kita.
Oh masalah ini alhamdulillah. Oh masalah ini alhamdulillah. Oh masalah ini alhamdulillah. Seperti itulah kalau misalnya kita pengen setiap ada masalah itu datang itu dan kita bisa membuat hati kita masih tenang, masih stay enjoy, masih keep calm. Jadi ada ujian datang, it's okay. Ada Allah semua dalam hati saya nih. Semua yang dalam hati saya adalah Allah dan Allah. Lalu selanjutnya, jangan kira kita sebagai manusia itu karena kita manusia biasa lalu kita diuji, enggak. Tapi para nabi pun juga diuji sama Allah. Sampai para nabi itu mengatakan aina nasrullah, aina nasrullah, aina nasrullah. Tapi kata Allah, fa inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi yang pengen saya bahasakan adalah ketika ada masalah datang di hidup kita, itu jangan merasa bahwa kita adalah orang yang merasa banyak masalah. Tapi para nabi pun itu juga merasakan masalah yang itu. Para nabi ini sudah dipercayakan sama Allah untuk menyebarkan agama ini, sudah dipercaya menjadi utusan Allah, tapi mereka pun juga diuji. Mereka pun juga diuji keimanannya sama Allah. Mereka pun juga diuji hidupnya sama Allah, sampai mengatakan mana pertolongan Allah. Tapi kata Allah, sesungguhnya pertolongan itu sangat dekat. Di sini saya pengen membahasakan apa kira-kira? Saat kita memutuskan untuk amanna billah, saat kita memutuskan untuk bahwa di hati saya hanya Allah, sesungguhnya ujian itu akan terus datang ke hidup kita. Tapi pertolongan Allah itu datang ke hidup kita ketika hati kita sudah pasrah sama Allah. Karena Allah itu paling seneng kalau kita tuh udah pasrah sama Allah. Tingkat tertinggi seorang hamba adalah ketika saat ada masalah datang, dia gak peduli apa yang terjadi dalam hidupnya. Yang penting Allah aja. Karena pertolongan Allah itu akan datang kalau kita sudah hatinya terpaut sama Allah. Ujian datang, fungsi kita sebagai hamba itu bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah itu, tapi untuk menyerahkan semua masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Oh ternyata hambaku ini kalau diuji keimanan, kalau diberikan masalah, diuji keimanannya, maka dia akan tetap balik ke aku, kata Allah. Jadi kalau kita punya masalah, caranya satu ya. Caranya yang paling tepat adalah pasrahkan semuanya di hati saya hanya Allah, sudah selesai. Biar Allah yang bantu menyelesaikan masalah kita. Jadi trik yang tadi saya ada katakan ada dua. Yang pertama adalah saat punya masalah, luaskan hati kita gitu. Biar apa? Biar masalah itu kita tetap bisa keep calm, keep enjoy semuanya. Lalu yang kedua adalah kita sebagai seorang hamba pasrahkan semuanya sama Allah, karena sejatinya setiap masalah yang dalam hidup kita itu kita hanya butuh untuk pasrah sama Allah. Kalau kita udah pasrah, fa inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat sama kita. Lalu sejatinya masalah itu datang ke hidup kita, ada 3 fungsi masalah itu yang datang ke hidup kita. Yang pertama adalah ternyata masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah sebagai sarana untuk penebus dosa kita. Jadi kalau misalnya kita ada masalah nih, atau misalnya kita punya masalah di sebuah perusahaan aja, kira-kira apa dilakukan direkturnya atau dilakukan bosnya? Akan menegur kita tuh, kamu ini kerjaannya nggak bener gini-gini. Atau bisa jadi, oh kamu nih bakal diskors nih gini-gini. Atau bisa paling parah adalah, oh kamu kita bakal di PHK nih segala macam karena nggak bener kerjaannya. Itulah makhluk gitu. Tapi kalau Allah, oh ini menjadi sarana untuk penebus dosa kamu. Oh ini sebagai sarana untuk ini. Oh sebenarnya sebagai. Jadi kalau kita melakukan salah nih dulunya nih, terus kita melakukan taubat dan kita aman nabilah, Allah itu menjadikan ujian-ujian yang datang dalam hidup kita itu akan menjadi sarana untuk penebus dosa kita. Beda kalau misalnya kita salah sama makhluk, kita akan di-judgment, kita akan ini, kita akan itu. Tapi kalau Allah akan memberikan kita ujian, justru malah ujian itu adalah sarana untuk penebus dosa kita. Baiknya Allah sama kita.
udah pernah salah, dihapus lagi dosanya. Bahkan kalau kita ada masalah, dibantu lagi sama Allah masalahnya. Tapi kita sebagai seorang hamba sering banget justru malah nyalahin Allah. Lalu yang kedua, sebagai sarana untuk mengangkat derajat kita. Kalau kita dapat masalah, itu adalah sarana untuk kita bisa diangkat sama Allah derajatnya. Semakin tinggi level derajat, semakin tinggi level iman kita, semakin tinggi juga maka problem atau masalah dalam hidup kita yang datang ke dalam hidup kita. Tapi balik lagi, masalah itu gak akan mungkin melampaui batasan kita. Kalau misalnya kita ada masalah ini, gak mungkin saya bisa menyelesaikan masalah ini. Justru Allah datangkan masalah itu ke dalam hidup kita, karena Allah yakin kalau kita itu bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan suuzon dulu sama Allah nih. Jadi sarana untuk mengangkat derajat kita. Lalu yang ketiga adalah, yang terakhir, sarana untuk upgrading diri untuk level up. Kalau misalnya antum pernah sekolah kita mungkin juga pernah sekolah lah sama-sama. Setiap kita sudah selesai misalnya belajar di kelas 1, maka untuk naik ke kelas 2, kita akan diuji dulu nih. Biar apa? Oh ternyata dia cocok untuk naik kelas 2. Kita sudah naik kelas 2, lalu diuji lagi nih untuk apa? Untuk bisa naik ke kelas 3. Level up. Semakin tinggi kelas yang kita miliki, semakin tinggi pencapaian kelas kita, maka semakin berat tuh ujiannya. Tapi balik lagi, ujian itu gak akan melampaui batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin kita itu diuji di luar kemampuan batas kita. Baiknya Allah sama kita. Jadi saat kita ada masalah, saat kita ada ini, pahami bahwa ternyata itu adalah sebagai sarana untuk upgrading kita. Oh ternyata Allah memberikan ini karena kita mampu, bukan malah justru nyalahkan Allah, bahkan balik lagi ke dosa kita yang dulu. Jangan ya. Jadi saat ada masalah, ternyata itu adalah sebagai penebus dosa kita, mengangkat derajat kita, dan yang terakhir adalah sarana untuk level up kita, upgrading diri kita. Setiap yang punya masalah, maka Allah lagi sayang sama kita, Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi pengen kita pulang. Maka kalau ada masalah, tangkap masalah itu, pulang ke Allah, pasrahin semua masalah itu ke Allah. Syukron, semoga bermanfaat teman-teman semuanya di cerita weekend kali ini. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.